Tahun 2013 merupakan masa di mana semua tim F1 menggunakan mesin V8 untuk yang terakhir kalinya, sebelum diganti dengan mesin V6 Turbo Hybrid. Dan ada salah satu tim yang di tahun sebelumnya menjadi penantang juara dunia konstruktor. Namun tahun 2013, prestasinya malah makin merosot. Mau tahu seperti apa kisahnya? Let's go to the video. Halo guys, welcome back to Jersey F1. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini gue akan membawakan rangkuman performa dari salah satu tim di tahun 2013, yang mana di tahun 2012, yaitu tahun sebelumnya, menjadi salah satu penantang juara dunia konstruktor. Nah, tim apakah itu? Ya, tim yang gue maksud adalah Vodafone McLaren Mercedes. McLaren di tahun 2013 bisa dibilang merupakan musim terburuk McLaren sejak tahun 1980, di mana McLaren tidak sama sekali mengoleksi podium, apalagi win, dan tidak mencetak pole position sama sekali. Nah, maka dari itu, gue akan menjelaskan bagaimana sih McLaren bisa merosot drastis di tahun 2013. Nah, kita mulai dari mana? Kita mulai dari penjelasan mesin, suspensi, gearbox, dan lain sebagainya. Nah, McLaren MP428 atau McLaren MP428 adalah nama chassis dari tim Vodafone McLaren Mercedes yang akan berlaga di ajang F1 tahun 2013. McLaren MP428 mempunyai spesifikasi mesin, yaitu menggunakan mesin Mercedes-Benz FO108F dengan 2,4 liter V8 naturally aspirated dengan tambahan KERS atau Kinetic Energy Recovery System. Lalu putaran mesinnya mencapai kurang lebih 18.000 RPM. Wah, lumayan sih, tapi tetap kalah sih sama suaranya V10 yang suaranya merdu banget. Nah, gearbox yang menggunakan McLaren Applied Technology yang berjumlah 7 gigi dengan tambahan 1 gigi mundur dan menggunakan sistem semi otomatis dengan pedal shift di setirnya. Nah, berat mobilnya mencapai kurang lebih 642 kg termasuk dengan drivernya. Nah, untuk sasisnya menggunakan komposit monokok berbahan dasar serat karbon. Suspensi depannya memakai format pull rod dan double wishbone, sedangkan suspensi belakangnya sama dengan yang depan, ya, memakai full pull rod juga. Nah, lalu panjang mobilnya adalah kurang lebih sekitar 200 inci, lalu lebarnya adalah kurang lebih 71 inci dan tingginya adalah kurang lebih 37 inci. Nah, untuk bahan bakarnya menggunakan Exxon mobil, lalu olinya memakai Mobil One dan bannya memakai Pirelli P0 untuk ban kering dan Pirelli Cinturato untuk ban basahnya. Nah, setelah teman-teman tahu nih spek mesin, suspensi, dan lain sebagainya, nah, lalu siapa sih perancang McLaren MP428 ini? Nah, di antaranya adalah Neil Oatley sebagai Executive Engineer, kemudian Paddy Lowe sebagai Technical Director, lalu Tim Goss sebagai Engineering Director, lalu Mark Williams sebagai Head of Vehicle Engineering, kemudian Mark Ingham sebagai Head of Vehicle Design, lalu Marcin Budkowski sebagai Head of Aerodynamics, dan yang terakhir adalah Doug McKiernan sebagai Chief Aerodynamicist. Oke, setelah mengetahui spek mesin, suspensi, perancang mobilnya, yuk kita lihat bagaimana bapuknya McLaren MP428 ini di ajang F1 tahun 2013. Line up McLaren di tahun 2013 yaitu Jenson Button dan Sergio Perez. Nah, Sergio Perez ini menggantikan Lewis Hamilton yang pindah ke tim Mercedes Petronas, which is itu adalah tim pabrikan dari Mercedes, ya. Ya, bisa dibilang McLaren adalah tim satelitnya, ya. Nah, Perez yang kemungkinan besar yang bisa menandingi performa pembalap tim lainnya seperti Sebastian Vettel, Mark Webber, Fernando Alonso, dan lain sebagainya. Nah, tetapi pada ekspektasinya tidak bisa bertanding sama sekali. Ya, buru-buru mobilnya aja kayak gitu, gimana mau bersaing coba. McLaren MP428 diluncurkan pada tanggal 31 Januari tahun 2013, yang mana hari itu bertepatan dengan ulang tahun McLaren yang ke-50. Dan juga McLaren MP428 merupakan mobil terakhir yang disponsori oleh Vodafone, yaitu perusahaan telekomunikasi dari Inggris, yang mana Vodafone telah menjadi sponsor utama McLaren dari tahun 2007. Ini eranya kasusnya Alonso sama Hamilton, ya. Nah, dari race pertama aja, McLaren sudah kelihatan kebapukannya di babak kualifikasi maupun race. Nah, Jenson Button hanya bisa berada di posisi 10, sedangkan Sergio Perez berada di posisi 15. Tapi alhamdulillahnya Button bisa meraih poin meskipun hanya 2 poin, dan Perez tidak bisa meraih poin dan hanya bisa finish di posisi 11. Aduh, bapuk banget nih mobil. Nah, tapi Jenson Button bilang kalau McLaren MP428 ini nggak akan bisa podium, apalagi win. Pokoknya jangan harap deh. Nah, tim prinsipalnya yaitu Martin Whitmarsh mengatakan bahwa kalau misalkan McLaren MP428 ini nggak bisa reliable, lebih baik pakai mobil sebelumnya yaitu McLaren MP427 yang lebih kompetitif. Namun para kru di tim menolak dan lebih prefer ke McLaren MP428 dan akan di-upgrade sebaik mungkin. Nah, race selanjutnya yaitu di Malaysia, ya sudah ada titik terang lah.
Perez akhirnya bisa meraih poin pertamanya bersama McLaren yaitu di posisi 9. Ya lumayan lah 2 poin. Namun Jenson Button harus menepi karena ada masalah waktu pas pit stop. Nah, lalu di GP Shanghai, Button bisa finish di top 5. Wow, sekaligus membawa McLaren berada di posisi kelima klasemen konstruktor yang sebelumnya berada di posisi ke-7. Lumayan gak tuh? Nah mungkin untuk race selanjutnya gue gak akan harus jelasin secara detail kayaknya. Kenapa? Boro-boro podium atau win, Button dan Perez hanya bisa mentok finish ke 5, 6, 7, dan sebagainya. Bahkan di bawah posisi 10 loh. Duh, jangan-jangan yang mobil Jermannya McLaren MP430 ya. Tapi pas di GP Brazil ya, Button bisa finish di top 4. Tepatnya di posisi keempat bersama mobilnya yang bapuknya bukan main. Sekaligus itu adalah merupakan balapan terakhir Sergio Perez bersama McLaren dan memilih pindah ke Force India yang lebih kompetitif. Apakah Jenson Button pindah? Jawabannya tidak. Dia tetap memilih bertahan bersama McLaren di mana sampai madusunya McLaren itu datang di tahun 2015 sampai akhirnya beliau pensiun di tahun 2016. Oke, mungkin seperti itu via performa McLaren MP428 kurang lebih. Mohon maaf kalau gue misalnya nggak jelasin secara detail. Ya, you know lah. Kalian bisa cek di Google aja performanya McLaren MP428 ini kayak apa. Pokoknya bapuk banget sih, yang penuh dengan kesuraman ya, dimana efek dari suspensi porotnya ini tidak membawa efek positif melainkan hanya kenangan yang pahit bagi McLaren. Tapi tetap sih, slogan yang cocok buat McLaren MP428 ini sama dengan MP430, yaitu Oke, in conclusion, coba aja McLaren masih memakai konsep suspensi push rodnya ketimbang pull rod. Karena dilihat dari statistik di tahun 2012, McLaren bisa meraih juara konstruktor ketiga, sedangkan di tahun 2013 hanya bisa finish kelima konstruktor. Nah, mungkin aja McLaren mau nyamain Ferrari F2012 yang sama-sama memakai suspensi pull rod. Tapi apalah daya, McLaren tidak mampu mengembangkan MP428 dengan baik. Nah, dari kesimpulan tersebut, nilai yang gue berikan untuk McLaren MP428 ini adalah 5. Oke guys, mungkin cukup sekian penjelasan yang gue bisa sampaikan ke teman-teman sekalian. Dan to be honest ya, jujur, gue sebagai fans McLaren merasa senang karena McLaren bisa bangkit dari keterpurukannya dan bisa bersaing untuk mendapatkan podium. Lumayan gak tuh? Oke. Akhir kata gue ucapin terima kasih banyak yang sudah buat nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. I'll see you next time guys, and goodbye.